sehat semua dan tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu adalah muatan yang diam dalam suatu benda. Jadi, muatan dalam suatu benda itu akan bisa berinteraksi dengan benda lain jika kita perlakukan dengan cara tertentu. Nah, sebelumnya perhatikan dulu pipet yang di atas tutup botol ini. Jika kita dekati salah satu ujungnya dengan ujung jari kita, maka apa yang akan terjadi? Ternyata ujung pipet mengikuti jari kita. Nah, kenapa bisa demikian? Yang pertama, botol air mineral. Bisa botol apa saja, yang penting ada isinya biar dia bisa tegak, kuat. Terus mulut botol harus agak lebih kecil seperti ini. Kalau yang terlalu lebar nanti susah juga. Kemudian yang kedua, pipet. Ya, pipet yang kecil bisa, pipet yang besar juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah tisu. Nah, ini bagaimana prosesnya? Pertama-tama, pipet kita beri muatan dulu dengan cara digosok dengan tisu. Nih, jadi rahasianya seperti ini ya. Kenapa tadi pipet itu mengikuti jari kita? Ini rahasianya. Nah, penggosokan seperti ini kita sedang memberi muatan pada pipet ini dengan cara digosok. Pada saat digosok seperti ini, elektron pada tisu ini pindah ke plastik pipet ini, sehingga pipet kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Nah, sekarang kalau sudah kita letakkan di atas botol seperti ini. Nah, ini muatannya besar sekali ini. Biarkan tenang. Nah, setelah tenang kita dekati dengan ujung jari kita tanpa disentuh ya, tapi didekatkan saja. Nah, ternyata pipet mengikuti ujung jari kita. Oke, ini tanpa disentuh. Kenapa bisa demikian? Tadi pipet bermuatan negatif karena kita memberi muatan dengan cara menggosok dengan menggunakan tisu. Kemudian tubuh kita kan juga bermuatan listrik. Ada positif, ada negatifnya juga dalam tubuh kita. Pada saat ujung jari kita mendekati pipet, ya, seperti ini. Nah, elektron yang ada di dalam tubuh kita ini menjauhi atau lari dari ujung jari kita ini. Sedangkan proton atau muatan positifnya mendekati atau berkumpul di ujung jari kita ini, mendekati muatan negatif yang ada di ujung pipet ini. Sehingga terjadilah gaya tarik-menarik. Itu sebabnya kenapa pipet mengikuti ujung jari kita, karena muatannya berlawanan atau tidak sejenis. Bagaimana jika kedua pipet ini digosok? Yang di atas botol digosok, yang mau untuk didekatkan ini juga kita gosok, artinya sama-sama diberi muatan. Muatannya juga sejenis, yaitu negatif semua. Apa interaksi yang akan terjadi? Sekarang kita perhatikan. Ini sudah sama-sama bermuatan negatif. Ternyata ini bagian ini yang kita gosok tadi, yang ada muatan negatif. Didekati dengan yang muatan negatif, dia tidak mau. Artinya apa? Muatannya sejenis, berarti dia tolak menolak. Ini. Jadi kalau muatan sejenis itu tolak menolak. Kalau kita dekati dengan ujung jari, oke, ternyata dia mengikuti ujung jari kita. Artinya apa? Antara ujung jari dengan ujung pipet ini muatannya tidak sejenis, maka terjadilah gaya tarik menarik. Yang pipet negatif, yang di ujung jari kita ini ngumpul muatan positif. Tadi peristiwa induksi tadi. Alat dan bahan yang digunakan, ini ada gelas, ya, berisi ibu is beras. Bisa diisi pasir, nggak harus beras. Pokoknya nanti bisa untuk menancapkan ini pensil dan kertas. Ini alat yang digunakan dan bahannya. Bagaimana caranya? Jadi pensil atau pena yang ujung lancipnya itu diletakkan di bagian atas. Kemudian
kemudian kertas ya. Kertas ini dipotong segi 4 seperti ini, terus dilipat. Ini tujuan dilipat itu untuk mendapatkan titik tengahnya ini. Jadi ada titik tengah ini supaya bisa berada di atas pensil seperti itu. Kemudian kita dekati dengan pipet, yang mana pipet ini belum kita apa-apakan, belum kita beri perlakuan. Ternyata kertasnya tidak bereaksi. Ini artinya bendanya ini sama-sama netral. Kertas dalam keadaan netral muatannya, pipet juga dalam keadaan netral. Nah sekarang pipet kita beri muatan, ini memberi muatan negatif ya, dengan cara menggosok. Jadi plastik itu yang digosok dengan kain wol bisa, atau dengan tisu, atau dengan kain wol juga, itu juga bisa. Ini akan bermuatan negatif. Nah sekarang kita dekatkan dengan kertas ini tadi. Apa yang terjadi? Ternyata kertas juga mengikuti pipet yang bermuatan negatif. Ini juga termasuk peristiwa induksi. Jadi dalam kegiatan ini ada 2 peristiwa sekaligus memberi muatan dengan cara menggosok, yaitu pipet yang digosok ini tadi ya dengan tisu, maka pipet bermuatan negatif karena elektron tisu pindah ke pipet. Kemudian kertas yang dalam keadaan netral didekati dengan pipet yang bermuatan negatif, ternyata kertasnya mengikuti pipet. Oke, kalau ini yang mendekati benda bermuatan negatif, mendekati benda netral. Ternyata benda netral yang muatan positifnya ini semuanya berada di ujung kertas bagian sini, sedangkan yang negatifnya menjauh sini. Ya, nih. Makanya, nah yang mengikuti ini ujung kertas ini bermuatan positif, sedangkan pipetnya bermuatan negatif. Kalau di sini positif berarti di sini negatif. Makanya yang negatif dia lari menjauhi ujung pipet ini karena sejenis. Kalau tidak sejenis kan kesimpulannya adalah cara memberi muatan listrik statis pada suatu benda itu ada 3. Yang pertama dengan cara digosok, yaitu kita menggosok pipet tadi dengan menggunakan tisu. Yang kedua dengan cara induksi, yaitu tadi mendekatkan pipet yang sudah digosok tadi dengan kertas, atau kita dekati dengan ujung jari kita, itu dengan cara induksi. Dan yang ketiga itu dengan cara konduksi. Kalau konduksi itu nempel, biasanya ini menggunakan benda logam yang hantaran listrik. Nah yang kita lakukan ini adalah memberi muatan dengan cara induksi dan menggosok. Kemudian interaksi yang terjadi antara kedua benda yang bermuatan tadi adalah jika muatan yang sejenis saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi, yaitu tolak-menolak. Jika yang tidak sejenis saling didekatkan, maka akan terjadi tarik